Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, sukses, keberlimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Video kali ini coba kita memahami lebih jauh apa arti kata dari sebuah spiritual ya saudaraku. Sambil santai-santai ya, jadi kita tidak terlalu tegang ya. Santai, yang penting semua pemahaman informasi bisa masuk, bisa kita analisis, bisa kita kelola oleh pikiran kita, dan outputnya akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Tema kali ini sedikit menarik, yaitu belajar kepada iblis. Kita, orang-orang kita ya, sudah terdoktrin atau terdogma dengan kata iblis. Iblis sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang dianggap tidak bagus lah pokoknya, bahkan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari iblis itu sendiri? Coba kita untuk menetralkan pikiran kita, untuk tidak berada di posisi negatif, juga tidak berada di sisi positif. Jadi kita tidak positif, tidak negatif. Kita netral, kita menaungi keduanya, menaungi positif dan negatif. Karena dengan kenetralan pikiran kita, itu semua informasi akan masuk ke dalam diri kita. Informasi yang banyak sekali berterbaran sebenarnya di alam semesta ini ya saudaraku. Belajar kepada iblis. Sesungguhnya Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia ya saudaraku. Baik itu positif sendiri ataupun negatif, Tuhan ciptakan. Dan juga Tuhan menciptakan kebaikan, juga keburukan. Tuhan menciptakan sebuah keseimbangan ya. Sebuah lampu pijar, kayak lampu bohlam atau lampu alat listrik lainnya, itu tidak akan hidup atau menyala normal jika positif saja, dan juga tidak akan bisa hidup jika hanya negatif saja. Nah, butuh keduanya ya. Butuh positif dan negatif yang seimbang. Jadi tidak berlebihan positifnya, tidak berlebihan negatifnya. Keseimbangan itulah yang akan membuat lampu tersebut menjadi hidup. Keseimbangan itulah yang membuat alat elektronik menjadi bekerja. Begitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini juga butuh keseimbangan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menghancurkan semua keburukan sehingga semua yang ada di dunia ini adalah baik. Tapi tidak. Itulah keseimbangan alam, itulah keseimbangan Tuhan. Tuhan sudah maha skenario yang sangat luar biasa. Tuhan itu maha karya. Pokoknya semesta ini maha karya Tuhan yang luar biasa. Apalagi pikiran kita. Pikiran kita ini maha karya Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, iblis dahulu adalah juga makhluk yang taat kepada Tuhan. Dia sangat taat, bahkan melebihi taatnya daripada malaikat itu sendiri ya. Disuruh apapun, diperintahkan apapun, dilarang apapun, iblis sangat patuh. Sehingga terbentuknya Adam, dan iblis merasa seolah-olah dia tersaingi ya. Iblis merasa seolah-olah saya makhluk yang sudah diciptakan sempurna, kenapa Tuhan menciptakan lagi manusia atau Adam. Nah, disitulah mulai ada ego ya, ada kecemburuan ya, ada sisi-sisi buruk. Lalu dari situ hingga timbullah permusuhan antara manusia dan iblis sampai sekarang, sehingga kita manusia ramai-ramai mengutuk iblis. Saya mengambil kesimpulan di sini. Ada satu garis merah, ya, ada satu garis merah yang sangat menarik, yang sangat menarik saya bahas atau saya kupas. Ternyata iblis itu lagi patuh kepada Tuhan untuk menjalankan skenario Tuhan,
Nah, luar biasa ya. Jadi iblis itu sampai saat ini masih tetap patuh kepada Tuhan karena dia menjalankan skenario Tuhan untuk menjadi makhluk yang dicela, untuk menjadi makhluk yang paling buruk, untuk menjadi kambing hitam dari manusia itu sendiri. Kita kan dikit-dikit nyalain, wah iblis lu, sifat iblis lu, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal buruk masuk pada iblis itu sendiri. Dan coba saudaraku lihat, iblis betapa tabahnya menerima hinaan itu. Iblis betapa sabarnya dia menerima kambing hitam dari manusia, yang padahal itu sifat itu dari nafsu manusia sendiri ya. Jadi iblis nggak salah apa-apa kena kambing hitam. Itu satu. Lalu yang kedua, ada yang menarik lagi ya saudaraku. Iblis sebagai skenario Tuhan, ternyata tugas iblis itu bukan menggoda manusia. Ini sisi pandang pribadi saya ya. Nah, ternyata tugas iblis itu bukan menggoda manusia atau menjerumuskan manusia, tapi ternyata iblis itu meningkatkan iman manusia, meningkatkan takwa manusia. Sekarang gini, bayangkan jika tidak ada iblis, bagaimana kita akan berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. Jika tidak ada iblis, bagaimana kita akan semakin dekat kepada Tuhan tanpa trigger dari iblis ya. Jadi apapun yang dilakukan iblis ya, outputnya kan kita selalu ingat Tuhan, ingin bantuan Tuhan, doa pada Tuhan, mendekatkan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bayangkan, trigger sedikit dari iblis, kita bisa jauh mengingat Tuhan, kita bisa jauh lebih dekat kepada Tuhan. Nah, coba saudaraku bayangkan, renungkan, luar biasa tugas iblis ya, yang menerima cacian dari manusia, tapi dia men-trigger iman manusia. Itulah yang saya maksud dengan belajar kepada iblis. Jadi kita bisa belajar kepada siapapun. Anda tidak harus belajar kepada saya. Anda belajar kepada siapapun boleh. Anda belajar kepada pohon, kepada alam, kepada lingkungan. Anda belajar kepada hewan. Bahkan Anda belajar kepada kotoran-kotoran hewan. Sungguh, semua yang diciptakan di dunia ini, yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan sampai iblis sekalipun. Ya. Disinilah perenungan-perenungan kita sebagai pejalan spiritual untuk tidak berada di sisi positif atau di sisi negatif, tapi kita berada di dalam kenetralan. Ya bisa ke positif, bisa ke negatif, atau menaungi keduanya. Belajar kepada siapapun kita teliti. Tidak ada sesuatu yang buruk kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Bahkan dari iblis pun kita bisa ambil sisi positifnya. Kita belajar ambil kebaikannya. Belajar, dan terus belajar. Dalam dunia spiritual, pelajaran hidup tidak akan pernah selesai. Selama jasad masih diisi ruh di dalam tubuh kita, selama ruh belum terpisah dari jasad kita, kita memang diwajibkan untuk belajar. Belajar kepada siapapun, belajar kepada alam semesta. Untuk memulai itu semua, kita harus belajar dulu kepada diri sendiri. Kita harus mengenali diri sendiri. Kita akan memahami diri sendiri. Jika kita sudah mengenali, memahami, memaknai diri kita sendiri ini kan luar biasa. Jasad, jiwa, dan ruh. Nah, itu pelajari dulu jasadnya, lalu jiwanya, lalu ruhnya. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Lalu kita belajar kepada semesta. Lalu kita belajar kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Sungguh saudaraku, tidak ada yang Tuhan ciptakan sia-sia di dunia ini. Kita harus belajar, menggali untuk up spiritual kita, untuk spiritual pemikiran, kecerdasan spiritual kita, dan lain sebagainya itu semakin meningkat. Kesadaran sejati kita semakin meningkat. Semoga wawasan yang sedikit dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.